Dan hari ini saya ingin mengajak kita melihat tentang ini, hidup dengan badai. Beberapa waktu yang lalu, saya itu melihat sebuah cerita orang yang bernama Ika Permatasari. Ternyata saya temukan dia itu orang dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, yang menarik adalah Ika Permatasari ini dengan suaminya sejak 2018 mereka itu hidupnya di samudra. Loh, maksudnya gimana Elia hidup di samudra? Ya, mereka itu hidupnya berlayar dari samudra ke samudra. Sehingga orang seperti Ika ini ternyata dia itu punya sahabat yang namanya adalah ombak. Bagi Ika dan suaminya, ombak itu adalah hal yang sudah sering kali mereka jumpai dan mereka temui. Nah, saya pikir gini waktu saya baca artikel ini, wah, ini orang hebat banget ya. Kita aja kalau bisa ya menghindari badai. Tapi orang ini hidup dengan badai. Ini menarik sekali. Nah, kemudian saya merenung-renungkan juga ya dalam perjalanan hidup kita semua ya, Anda dan saya. Bukankah perjalanan ini juga kadang ada badai dalam hidup ini, benar nggak? Sehingga pertanyaannya adalah gini, bagaimana hidup dengan badai yang bisa ada dalam realita dunia kita ini? Nah, sebagian Anda mungkin gini, Elia, masa sih ikut Tuhan ada badai dalam hidup ini? Gitu. Nah, ayo kita lihat sama-sama dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Ini mungkin adalah perikop yang udah sering kita lihat, tapi saya ingin mengajak kita melihat mungkin dari perspektif yang sedikit berbeda hari ini. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dari cerita ini, perikop ini yang saya ingin ajak kita lihat, yang bisa kita pelajarin bersama. Yang pertama adalah gini, yang pertama adalah stormy life. Hidup dengan badai. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Ini kan menarik sekali gitu. Siapa yang ada di dalam perahu itu? Jelas dikatakan yang ada di dalam perahu itu adalah Yesus dan murid-muridnya. Tapi yang menarik di ayat yang ke-37 itu gini, mengamuklah taufan yang dahsyat. Dan kemudian ombak menyembur ke dalam perahu. Wah, saya mikir gini, ini taufannya berani banget ya. Ada Yesus, dia berani ngamuk. Dan di perahu ada Yesus, malah kemasukan ombak gitu. Gimana dong ini? Nah, Bapak Ibu saudara kita kan mikirnya gini, oh ikut Yesus nggak ada masalah. Ikut Yesus nggak ada gangguan. Tapi kalau kita lihat cerita ini, Bapak Ibu saudara sekalian, alam itu ternyata dia nggak pandang agama ya. Oh, kalau kamu Kristen, aku nggak berani deket tuh sama kamu gitu. Ombak ternyata dia nggak pandang agama loh. Wah, Kristen ya, pengikut Kristus ya, maka saya nggak berani dekat. Nah, tapi dari cerita ini kita belajar bahwa gini, bersama Yesus bukan berarti storm free life. Bersama Yesus bukan berarti hidup tanpa ombak. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-37, ombak itu menyembur sampai masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Wow, saya waktu ngerenungin ini, mungkin inilah kehidupan sebagian kita hari-hari ini.
Kita kena badai hidup, badai tantangan, badai kesukaran, dan lain sebagainya. Kadang bisa bikin perahu kita itu jadi kacau. Mungkin keuangan kita bisa kacau. Stabilitas hidup kita kacau. Kesehatan kita mungkin bisa kacau. Iman dan pengharapan kita bisa kacau. Tapi dari cerita ini, kita diajak sama-sama merenungkan di momen ini. Inilah realitas hidup di dunia. Stormy life. Hidup yang ada badai. Terus gimana dong Elia kalau gitu? Nah, kalau saya boleh bilang gini, makanya jangan kerasan di dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara. Hidup kekal kita itu di surga mulia. Amin. Jangan kerasan. Loh, kalau menikmati boleh, silakan. Berdampak, oh harus. Karena kita disebut Tuhan, kita ini terang. Kita ini garam. Harus berdampak. Tapi kerasan jangan. Ketika kita sadar bahwa inilah kondisi dunia kita. Penuh dengan badai. Makanya gini, jangan jadikan dunia ini harta. Karena ini semua akan kita tinggalkan. Harta termulia kita yaitu bersama Yesus di surga. Nah, saat kita paham ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini hidup Anda lagi tenang, bersyukurlah sama Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini kita sedang mengalami banyak ombak, jangan merasa gini, aku salah apa ya Tuhan? Wah, aku terkutuk ya Tuhan. Dosaku terlalu banyak. Dosa kita banyak, sebelum kita ngalamin badai pun banyak. Tapi oleh karena anugerahnya kita dibuat berharga. Dan ketika ombak datang, fahamilah, inilah realita hidup kita di dunia. Inilah realita dunia, stormy life. Nah, yang kedua yang saya ingin ajak kita lihat adalah gini, yang menarik ya. Hari ini kita ngomong perbadaian. Padahal saya nggak ngerti badai. Yang kedua adalah gini, Jesus sleep over the storm. Ayat yang ke-8 menarik banget. Ombaknya gede, sampai menyembur ke dalam perahu, dikatakan gini, ngamuknya taufan itu sangat dahsyat. Ayat yang ke-38, Yesusnya ngapain? Sedang tidur di buritan sebuah tilam. Wow, Jesus sleeps over the storm. Waktu saya baca ini ngingetin kita semua hari ini, termasuk saya secara pribadi. Siap-siap ya. Yang buat kita panik, nggak membuat Tuhan panik. Amin, saudara. Yang membuat kita takut, nggak membuat Tuhan takut sama sekali. Wow. Ketika kita sadar Jesus sleep over the storm, yang kita pikir gini, this is the end. Bagi Yesus, ini hanya perjalanan. Mungkin kita mikirnya gini, wah ini pasti karam. Bagi Yesus, it's just a big water. Sehingga ketika kita melihat perikop ini, kalau Yesus tidur, berarti gini, bagi Yesus, badai itu sama sekali nggak berbahaya. Bagi Yesus. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-39 ini menarik sekali. Murid-muridnya kan gini, Yesus, badainya gede banget. Kok kamu tidur gitu kan? Engkau nggak peduli kalau kita binasa gitu. Sekali lagi yang bikin kita panik sama sekali nggak bikin Yesus panik gitu kan. Nah, di ayat yang ke-9, oke, Yesusnya bangun, dia hardik danau angin itu, dia berkata gini, diam, tenanglah. Tapi tahu nggak, ayat selanjutnya di ayat 39, berikutnya yang dihardik siapa? Yang dihardik berikutnya adalah imannya murid-muridnya. Kalau saya boleh ambil kesimpulan dari pembahasan Alkitab ini adalah gini. Bagi Yesus, yang bahaya bukan badainya. Bagi Yesus, yang lebih bahaya ketika kita kehilangan percaya bahwa dia lebih besar dari badai itu. Amin. Boleh saya ulangi sekali lagi. Bagi Yesus, yang bahaya bukan badainya. Bagi Yesus, yang lebih bahaya adalah ketika kita ini kehilangan percaya that our God is bigger than the storm of life. Itu yang lebih bahaya. Dan Yesus yang tidur over the storm ini memberitahu kita gini, bahwa dia lebih besar dari badai dunia ini.
Dia bukan dari dunia ini, tapi dia di atas dunia ini. Ngingetin kita, Jesus lives over the storm. Ngasih tahu saya juga bahwa gini, dia itu Tuhan atas segala Tuhan, Lord of all lords. King of over all kings. Raja di atas segala raja. Dan saya ingat cerita gini. Kan kita kalau bertumbuh ya waktu kecil, pasti pernah ngalamin yang namanya mimpi buruk ya. Pernah mimpi buruk ya. Waktu saya SD, saya ingat saya mimpi buruk, takut kan. Takut gitu, panik. Saya keluar dari kamar saya ketok kamar papa saya gitu. Saya masuk, kok saya lihat dia tenang-tenang aja gitu. Terus kita tidur di tengahnya gitu, sebagai anak kecil gitu. Di momen itu rasanya gini, kok papa tenang banget ya? Kita jadi ikut calm. It calms the panic. It calms the worry. It calms the fear yang tadinya membangunkan kita. Dan ini yang bisa kita belajar juga tentang Bapa di surga. Saat kita menghadapi badai hidup, yuk kita lihat Bapa yang di surga. Kok Bapa tenang banget ya? Dan itulah sumber ketenangan kita. Sumber damai sejahtera kita. Sumber sukacita. Dan ini yang menarik. Yesus tidur kenapa? Karena dia tahu dia pasti sampai ke seberang. Benar nggak? Yang saya bisa pelajarin dari itu adalah gini. Kalau dia mau tutup pintu, nggak ada yang bisa buka. Itu yang kita pelajarin dari Alkitab ya. Kalau dia buka pintu, juga nggak ada yang bisa nutup. Kalau dia mau kita ke seberang, apapun badainya, pasti sampai ke seberang. Tapi kalau dia nggak mau kita ke seberang, ya jangan marah kita. Karena rencananya itu pasti lebih baik dari yang kita pikirkan. Coba lihat Musa. Dia udah lihat tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang ini, Musa, kamu nggak ke seberang ya. Tapi kalau itu yang terbaik, rencananya itu yang terbaik buat kita semua. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah gini. For the next storm. Maksudnya apa Elia for the next storm? Kalau yang pertama, kita lihat stormy life. Yang kedua, tadi kita belajar tentang Jesus sleep over storm. Yang ketiga adalah for the next storm. What do you mean for the next storm? Nah, murid-murid waktu itu nggak sadar. Kenapa mereka melewati badai? Kenapa kok harus ngelewatin badai? Mereka nggak sadar bahwa gini, pengalaman iman hari itu mempersiapkan mereka untuk badai berikutnya dalam hidup mereka. Yang mungkin badai berikutnya, Yesus nggak lagi tidur di buritan. Nggak hadir secara fisik. Tapi dia hadir di segala ruang, termasuk di ruang hati kita semua. Nah, kita seringkali juga nggak sadar dan kita tanya sama Tuhan. Kenapa kita lewati badai ini? Hari-hari ini di Indonesia semua tanya, kenapa keluargaku Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa kok sampai terjadi? Kenapa kita lewati badai hidup? Kita seringkali juga nggak sadar. Pengalaman iman kita itu bisa mempersiapkan kita for the next storm in our life. Kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini, badai 2020 dan badai 2021 beda loh. Tapi satu hal yang kita belajar juga, Tuhan Yesus, dia punya segala macam cara untuk melewatkan kita dari semua badai kehidupan. Sebagian kita mungkin gini, Elia kok nggak enak banget ya dengernya ya, kayak next storm of life. Kok nggak enak banget ya, emang kayak ke depan ini bakal ada badai. Ya saya nggak tahu gitu. Tapi yang jelas, inilah realita hidup di dunia, penuh dengan badai. Nah, kalau saya boleh bilang adalah gini, Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Dunia ini penuh nggak kepastian. Satu aja kepastian kita. Jesus is with us.
Di atas gunung, dalam kesukaan, selama Yesus bersama kita, that is the best. Kalau di atas gunung, dalam kelapan, dalam kelimpahan, nggak ada Yesus, kosong kita, sama aja, benar nggak? Berarti juga gini, di bawah lembah, selama Yesus bersama dengan kita, that is the best. Angin tenang, selama Yesus bersama dengan kita, that is the best. Ngapain angin tenang kalau nggak ada Yesus? Kita akan mencari arti hidup di banyak hal. Kita bikin ombak sendiri sampean. Tapi kalau angin badai besar sekalipun, seperti yang dialami murid-murid, di atas perahu itu dengan badai besar, selama Yesus bersama dengan mereka, that is the best. Di dunia ini, selama Yesus bersama kita, heaven on earth, that's the best. Kalaupun kita harus meninggalkan dunia ini, bukankah ini realita? Selama kita pergi bersama dengan Yesus, that's even better. Makanya Paulus berkata apa? Kalau hidup itu Kristus, kalau mati itu untung. Dan bukankah ini keuntungan orang ikut Yesus? Kita nggak bisa mati. Kok bisa ya, lihat? Kita hidup di dunia ini, kalau kita harus mengembuskan nafas terakhir di dunia ini, kita hidup bersama Yesus di kekekalan. Selama-lamanya, bukan temporary. Bahkan kalau kita lihat dari cerita Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, di dapur api, mungkin doa kita gini, matiin apinya Tuhan. Tuhan nggak matiin apinya. Tuhan hadir di dalam api bersama dengan mereka. And that's the best, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saya mikir gini, orang Israel menghadapi Laut Merah, kok Tuhan nggak singkirin lautnya? Gitu. Tuhan belah aja, dia hadir di sana. Wow, apapun yang kita lewati hari-hari ini, dunia ini penuh nggak kepastian. Ini yang kita semua alami hari-hari ini. Satu kepastian kita semua, Jesus is with us. So inilah realita dunia kita, dunia yang penuh dengan badai. Bagi saya mungkin juga nggak mudah, bagi kita semua juga nggak mudah. Tapi apa sih aplikasinya? Apa yang bisa kita lakuin, Elia? Yang pertama simple aja. Jangan kerasan di dunia. Berdampak harus. Menikmati boleh nggak? Silahkan. Tapi jangan kerasan. Karena dunia ini sementara. Hidup kekal kita itu di surga selama-lamanya. New York keren. Tapi surga lebih keren. Amin. Yang kedua, being with Jesus is the best. Kalau Jesus sleep over the storm, you want to hang out with this kind of person. It's amazing. Yang buat kita panik sama sekali nggak buat dia panik. Dan dimanapun kita berada, on top of the mountain, even in the very low valley, as long as He is with us, that's the best. Di dalam api sekalipun, selama dia bersama kita, that's the best place. Yang ketiga, pegang Tuhan in your next storm. Pengalaman iman kita bersama Tuhan di badai kemarin, it will equip us and prepare us for the next storm in life. Always remember, kalau dia bisa belah laut itu dan hadir di sana, dia juga bisa belah laut berikutnya and be there with us in the next storm. Saya cuma berdoa hari ini kita semua sadar, God is with us. In the morning He's with us. Di siang hari He's with us. In the evening He's with us. And that's the best place we want to be. Thank you buat kesempatannya hari ini. Tuhan berkati kita semua dan kuatkan kita semua.